Sesungguhnya di antara seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, sesungguhnya yang paling ganteng, yang paling cakap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan pertama kali membuka pintu surga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah berikan adalah lahirnya dan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dan katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah orang-orang beriman itu mereka bergembira. Dan sungguh karunia Allah itu lebih besar dibandingkan dengan segala apa yang kita kumpulkan. Dan para ulama mereka jelaskan, sesungguhnya nikmat Allah, karunia Allah yang paling besar itu, yakni diutusnya Sayyidul Mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nas, adalah manusia yang sempurna dan paripurna. Khalqan, baik dari sisi penampilan fisik beliau, wa khuluqan, maupun juga dari akhlak beliau. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang begitu luhur. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi fisik maupun dari akhlak beliau, cukuplah riwayat dari Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu akan dibayar mahal oleh kafir Quraisy. Yang penting dia bisa buatkan mereka satu syair yang bisa menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah penyair yang unggul di zaman jahiliyah. Nah, apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit, karena dia adalah seorang penyair yang profesional. Saya belum bisa membuatkan kalian syair tentang Muhammad kecuali saya melihat dulu itu fisiknya Muhammad seperti apa. Barulah saya akan buatkan syair untuk kalian, karena saya akan cari tahu kekurangan Muhammad itu, baik dari sisi fisiknya ataupun dari sisi akhlaknya. Karena di zaman jahiliyah dulu, kalau ingin mengangkat derajat seseorang cukup lewat syair saja, atau ingin menjatuhkan martabat seseorang lewat syair juga. Ya, kalau di zaman sekarang ini lewat media lah. Kalau jatuhkan seseorang lewat para buzzer, serangan para buzzer. Maka apa yang terjadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Hasan bin Thabit itu melihat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dia melihat Nabi, semakin dia melihat sosok keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia menatap sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dia melihat kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang di hadapan seluruh para pembesar kafir Quraisy. Dia katakan, sungguh saya tidak akan bisa membuatkan untuk kalian satu syair yang menjelek-jelekan Muhammad itu, karena saya sama sekali belum pernah melihat manusia yang sesempurna itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia menyatakan masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat bagaimana syair Hasan bin Thabit mengungkapkan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini, tak pernah ada mata yang melihat manusia seindah dirimu ya Rasulullah. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih indah dibandingkan dengan Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan tak akan pernah ada seorang perempuan pun setelah Nabi Adam dan sampai perempuan di akhir zaman yang bisa melahirkan manusia seelok rupa dan semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bersih dari segala
cacat, dari segala aib dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan berdasarkan keinginanmu. Jadi dari sisi fisik, sesungguhnya di antara seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, sesungguhnya yang paling ganteng, yang paling cakap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, baru 1% saja yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah membuka tabir ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka niscaya semua makhluk, semua manusia yang pernah melihat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa sadar mereka akan mengoyak-ngoyak jantungnya karena takjubnya melihat fisik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari sisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memuji langsung bagaimana akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang layak kita jadikan sebagai suri tauladan dalam setiap kehidupan kita. Pokoknya apapun profesi kita, semuanya yang layak kita jadikan teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita sebagai seorang ayah, kalau ingin menjadi ayah yang berhasil, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik dan menjaga keluarganya. Posisi seorang suami, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istri beliau, apalagi di posisi beliau yang paling tinggi, yakni sebagai seorang pemimpin. Masya Allah, diakui oleh semua makhluk sejagat rakyat ini, bahkan orang-orang kafir pun mengakui bagaimana keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi seorang sahabat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terbaik, bahkan panglima perang terhebat, pemimpin yang terhebat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau sekitar kurang lebih 27 kali ikut perang langsung di medan pertempuran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di garda terdepan. Apakah ada hari ini pemimpin, walaupun sebesar apapun nama mereka, ketika ada peperangan, apakah dia berani berada di garda terdepan? Palingan dia berada di istananya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan lain dari Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya beliau akan mendapatkan maqamah mahmudah, yakni kedudukan yang sangat tinggi nanti di akhirat. Jadi kedudukan Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya di dunia ini. Wa rafa'na laka dzikrak, sesungguhnya engkau ya Muhammad telah ditinggikan sebutan namamu. Tapi nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW akan dimuliakan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pertama, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia yang akan pertama kali dibangkitkan dari alam kubur pada saat tibanya hari kiamat, yakni Sayyiduna Muhammad SAW. Wa ana awwalu, kata Nabi SAW, sesungguhnya sayalah man yanshaku anhul ardu wala faqr, yang akan dibangkitkan pertama kali dari kubur. Yang kedua, sesungguhnya seluruh manusia nanti ketika di hari kiamat di padang mahsyar, satu-satunya yang akan menjadi juru bicara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyidul Mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semua para nabi yang Allah utus di muka bumi ini, hanya satu saja nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan sungai telaga Kautsar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat, sesiapa saja yang meminum telaga Kautsar itu, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk agar segera perhitungan yaumul mizan itu segera dimulai. Wabil khusus akan diberikan syafaat khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, keutamaan yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah manusia yang pertama kali akan melewati titian sirat. Dan kemudian beliau berada di ujung titian sirat, mendoakan kita semuanya umatnya agar kita bisa selamat melewati titian sirat. Dan selanjutnya, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan pertama kali membuka pintu surga. Tahukah kita bagaimana gerbang pintu surga itu?
dijelaskan oleh para ulama dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jarak pintu surga itu kata Rasul antara Mekah dan Busra, yakni antara Mekah dan Suriah, jaraknya baru gerbang pintu surga, yakni sejarak 1250 km. Itu baru jarak pintu surga saja. Dan kedudukan yang tertinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga insya Allah apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini melalui momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semakin menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak nanti di akhirat anta ma'a man ahbabta. Keadaan kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang paling kita cintai. Kalau yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita semua yang hadir di sini insya Allah akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian itu mencintaiku kata Rasul, dibandingkan atau melebihi kecintaan kalian terhadap anak-anak kalian, terhadap pasangan kalian, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, karena insya Allah sebentar kita akan lanjutkan dengan liga pertandingan salawat. Kalau begitu saya ingin kasih pemanasan dulu. Kita salawat sama-sama. Siap anak-anakku sekalian? Siap. Adik-adikku sekalian? Masya Allah, wah, luar biasa sekali. Ayo salawat sama-sama Pak Ustadz. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.